Ibu Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini tanggal 21 Mei 2020 dalam kondisi yang sama, di tengah-tengah kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, masih dalam keadaan yang sama dengan jiwa kita dan raga kita yang terpisah tempat, tapi kita yakin dan percaya pada hari ini ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, hati kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kita bersama-sama rindu menikmati setiap lawatan Tuhan. Dalam keadaan apapun pada saat ini, mari sama-sama kita mau menundukkan kepala kita mau bersatu teduh sebentar kepada Tuhan. Kita mau renungkan betapa sampai detik ini Allah kita masih menyertai kehidupan kita dengan segala keberadaan kita. Walaupun semakin hari dunia semakin tidak menentu, tapi satu hal yang Tuhan janjikan setiap hari, Ia selalu menyertai kehidupan kita. Tidak pernah satu kali pun Dia meninggalkan kita. Tidak pernah satu kali pun Dia tidak menyertai, bahkan memberkati kita. Nafas yang Dia berikan, kelayakan yang Dia berikan untuk kita, itu semua tidak sebanding dengan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Bapa. Hari ini Tuhan kami mau menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu. Hari ini Tuhan kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Engkau yang layak disembah, karena Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus,
Tidak ada satupun Allah yang bisa kami agungkan selain Engkau ya Allah. Kuasa-Mu Tuhan sudah terbukti dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai pada hari ini, meskipun dalam keadaan yang tidak menentu ya Allah, meskipun kami masing-masing Tuhan tidak mengetahui keadaan kami masing-masing secara pribadi ya Tuhan, meskipun kami terpisah Tuhan secara fisik ya Bapa, tapi kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami puji Tuhan, Kau Allah yang sungguh-sungguh hebat. Haleluya, haleluya Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang mampu menandingi kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh berdiri pada saat ini, dan kami boleh kuat sampai detik ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terlalu banyak dan terlalu banyak Tuhan berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami sebutkan Tuhan satu persatu, tapi yang mau kami naikkan adalah ucapan syukur kami. Yang mau kami naikkan adalah ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga ya Tuhan kepada-Mu. Kami mau naikkan itu melalui pujian kami ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan melalui penyembahan kami. Kami mau naikkan Tuhan melalui doa-doa kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan kami pada saat ini boleh menikmati dan merayakan Tuhan hari kenaikan-Mu ya Bapa. Kami juga tetap mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak ada Tuhan yang membuat kami ragu, karena kami yakin melalui peringatan kenaikan-Mu ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Kau sedang Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah Tuhan di sorga untuk kami anak-anak-Mu yang terus percaya kepada Engkau, untuk kami anak-anak-Mu yang terus Tuhan berpegang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Memberkati hamba Tuhan, memberkati para singer, memberkati tamborin, dan juga memberkati pemain musik, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, terutama untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dan terkhusus untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan pesan daripada-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, dan kami butuh Tuhan kuasa dan hadirat-Mu pada saat ini di tempat ini ya Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa yang tidak ada daripada-Mu ya Tuhan, yang ingin mengganggu kami ya Bapa dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau usir keluar Tuhan dari dalam hati kami, terutama ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Keluarlah kuasa-kuasa yang tidak daripada-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau menaikkan pujian, kami mau bersorak hanya untuk Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menaikkan pujian hanya untuk Engkau, Allah yang menjadi juru selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Boleh salam kiri kanannya, keluarganya yang di dekatnya. Mari sama-sama kita mau membagi berkat kita sepanjang hari ini buat orang-orang terkasih yang ada di dalam rumah. Bahkan juga kalau bisa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Karena kita adalah umat-umat pemenang. Allah kita sudah mati, bangkit, hidup dan naik. Kita adalah umat yang dipercaya untuk memegang kendali. Umat-umat yang dijadikannya pemenang untuk membuat seluruh dunia memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita mau naikkan pujian ini, katakan ku menang, bahwa Dia adalah Allah yang sudah mati, sudah bangkit dan hidup dari orang-orang mati. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Roh Kudus turun dan Dia adalah Allah yang naik ke surga untuk menyiapkan setiap tempat bagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Marilah kita semua umat pilihan-pilihan Allah, kita mau bangkit, kita mau naikkan, kita mau sorakan bahwa Dia adalah Allah yang mulia, Dia adalah Allah yang berkuasa untuk seluruh bumi ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menerangi firman-Nya. Sekarang mau
menikmati setiap firman yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang dan bangkit. Ku datang
kita. Dan pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan kita untuk kita terus berjalan ke depan. Kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita, ada dalam pemikiran kita, untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk terus berharap pada Tuhan. Dan karena Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi gunung batu dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian yang berkata bahwa hanya firman Tuhan yang selalu beserta kita, dan hanya firman Tuhan yang selalu jadi penerang dalam perjalanan kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka buat jiwaku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, memang hanya Engkau penolong dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami dalam kehidupan kami. Hanya Engkau tempat kami berharap ya Tuhan. Dalam kami menjalani setiap kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Karena yang kami tahu tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk setiap kesempatan yang indah dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan setiap isi dari hati-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih banyak juga Tuhan kalau Engkau telah mengirim hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan setiap isi dari hati-Mu ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati lidah dan bibir hamba-Mu. Dan biarlah apa yang beliau sampaikan Tuhan hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Setiap kami Tuhan ingin mendengarkan isi dari hati-Mu Bapa. Kami mau duduk tenang Tuhan. Dan jika ada kuasa-kuasa yang tidak senang Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mau usir keluar Tuhan dari dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu saja ya Tuhan yang berkuasa atas hati kami, atas kehidupan kami. Dan kami boleh terus Tuhan menikmati hadirat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu dalam kehidupannya, memberkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap rumah tangga pekerjaannya, dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, dan untuk pekerjaan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh tetap ada dalam kemurahan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Dan hari ini tanggal 21 Mei 2020 kita kembali beribadah online dan kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Entah sudah berapa ribu kali kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan baru pertama kali ini kita harus merayakannya di rumah kita masing-masing. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu Saudara berdoa supaya keadaan ini boleh kembali pulih seperti sedia kala, sehingga ibadah tetap kita bisa laksanakan kembali dalam gereja Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melihat makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus naik ke dalam surga bukannya berarti Yesus meninggalkan begitu saja akan kehidupan kita, tetapi ada hal-hal yang baik yang ternyata kita akan lihat belajar bersama-sama hari ini dari memaknai akan kenaikan Yesus ke dalam surga. Kita akan buka bersama-sama terlebih dahulu dalam Markus 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab di rumah masing-masing. Markus 16 ayat yang ke-19, beginilah firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi saya bacakan.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, versi daripada Matius, Markus, Yohanes, Bapak Ibu Saudara, ini memang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu mereka ingin memberitahu bahwa ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, akhirnya Yesus harus kembali kepada Allah Bapa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, makna yang pertama adalah menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Makna yang pertama ini adalah menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Kita akan buka bersama-sama dalam Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14, kita akan buka bersama-sama dari Alkitab kita. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-1. Dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa makna yang pertama daripada kenaikan Yesus adalah untuk menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara ketika Yesus pergi ke surga atau dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat orang-orang percaya? Maksudnya dari poin yang pertama ini adalah kita akan melihat bersama-sama bahwa Yesus mau ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya pada saat itu, Yesus mau agar hati mereka tuh tenang. Kalau kita kembali kepada Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah di sini Yesus ingin menerangkan dan ingin memberikan kekuatan buat murid-muridnya pada saat itu bahwa kamu tuh jangan gelisah. Kalau selama ini Yesus ada bersama dengan mereka, nah tiba saat Yesus harus kembali kepada Allah Bapa. Yesus tahu keadaannya itu tidak akan menjadi mudah pada waktu itu. Tetapi ada satu statement yang kita baca hari ini bersama-sama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Dan ayat ini juga datang kepada kita pada siang hari ini. Yesus mau ketika kita tahu Yesus sudah ada di dalam surga, hati kita tetap bisa tenang. Terlebih ketika kita menghadapi situasi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau kita tetap tinggal tenang, kita jangan gelisah. Bahkan Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi belajar Bapak Ibu Saudara memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ini di tengah-tengah situasi yang begitu sangat rumit hari-hari ini. Tuhan mau kita tetap tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Maksudnya apalagi Bapak Ibu Saudara ketika Yesus katakan bahwa Yesus menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya. Memaknai ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan bahwa di surga itu banyak tempat tinggal. Kita lihat ayat yang kedua dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus ingin memberikan keterangan, ingin memberikan
Bapak Ibu Saudara. Nah, di GPDI Perumu ini sudah ada beberapa yang dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan saya percaya mereka sudah memiliki tempat-tempat tinggal yang begitu sangat terindah yang Tuhan sudah siapkan. Nah, tinggal kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau tetap tinggal setia untuk menantikan janji daripada Bapa bahwa di surga sana itu banyak sekali tempat tinggal yang lebih mewah, yang lebih bagus. Lalu kita lihat hal yang lain dari poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan Yesus mau di mana Yesus berada, kita pun ada bersama dengan Yesus. Kita lihat di ayat yang ketiga dalam Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini ada dalam pikiran Tuhan. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, Yesus memikirkan sampai sedemikian detil dalam kehidupan kita, bahwa Yesus mau di mana Yesus berada, kita pun ada bersama dengan Yesus. Ini adalah sesuatu yang begitu sangat berharga sekali, yang harus kita tetap pertahankan akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu dan mengerti bahwa Yesus naik ke surga itu bukan meninggalkan kita yatim piatu, tetapi ada sesuatu yang Yesus kerjakan di atas sana, yaitu menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari memaknai Yesus naik ke dalam surga adalah agar tanggung jawab itu diambil alih oleh Roh Kudus. Kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi firman Tuhan ini mengatakan adalah lebih berguna bagi kita jika Tuhan pergi. Sebab kalau Tuhan tidak pergi atau kembali kepada Allah Bapa, itu Roh Kudus itu gak akan berperan. Tapi ketika Yesus kembali kepada Allah Bapa, Roh Kudus itu memegang peranan penting. Dan sekarang inilah Roh Kudus itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Dan sudah banyak hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu dari bahasa Ibraninya itu Yunaninya itu adalah Parakletos, yang mempunyai terjemahan bebas bahwa penolong yang sama seperti penolong yang pertama. Penolong yang sama seperti penolong yang pertama. Penolong pertama itu siapa Bapak Ibu Saudara? Penolong yang pertama itu adalah Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang sama seperti Yesus. Oleh sebab itu makanya tadi dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percaya juga katanya kepada Bapa. Dan disinilah peran daripada Roh Kudus itu untuk bisa tetap membuat kehidupan kita menjadi tenang, sehingga kita tetap percaya kepada Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada
kata yang namanya advokat. Nah, kalau orang-orang hukum, Bapak Ibu Saudara ngerti yang namanya advokat ini. Advokat itu dalam pengadilan itu memegang peranan penting untuk dia bisa membela mati-matian akan kliennya. Mau kliennya itu salah atau benar, dia akan bela mati-matian. Dan ini juga adalah fungsi daripada kuasa Roh Kudus. Dia membela kita. Dia memberikan kekuatan buat kita. Dia memberikan penghiburan buat kita. Dan biarlah kita mengerti, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus ini diutus oleh Yesus, itu adalah supaya dia bisa ada bersama dengan kita setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita akan buka dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan apa Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara alami sekarang ini, itu dikatakan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan nantinya yang akan dinyatakan kepada kita. Karena ada siapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada kuasa Roh Kudus itu yang menjadi pembela kita, yang menjadi penghibur kita, yang menjadi kekuatan buat hidup kita. Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kita gak usah takut Bapak Ibu Saudara menghadapi penderitaan pada zaman sekarang ini. Ada satu pribadi yang begitu sangat lembut yang Tuhan sudah utus ke dalam dunia ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia yang harus kita andalkan, dia yang harus kita utamakan, dan dia yang akan menjadi penghibur dan pembela kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian ini kembali. Kita katakan, Yesus, Kaulah pembelaku Tuhan. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut?
semua karena pembelaan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mengutus akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan buat kehidupan kami. Engkau sudah menyediakan tempat buat kami ya Tuhan. Kepada kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ketika Engkau naik ke dalam surga ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami ya Tuhan. Engkau memperhatikan kami dari hal-hal yang paling kecil sekalipun Tuhan sampai kepada hal-hal yang paling besar. Nah, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kesehatan. Bahkan kami tahu, kami yakin Tuhan bahwa akan ada saatnya ketika kami akan kembali berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Dan kami akan bersyukur luar biasa kepada Engkau Tuhan buat pembelaan-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya buat kami. Kau sudah menolong kami, Kau sudah menolong keluarga kami ya Tuhan. Dan saat ini kami tetap berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan negara kami. Biarlah Tuhan tolong hikmat, akal budi, kekuatan, marifat daripada Engkau tetap ada buat pemerintahan negara Indonesia ini. Buat mereka ya Tuhan yang ada di garda paling depan ya Tuhan, untuk dapat mengurus ya Tuhan dan merawat akan pasien-pasien yang terkena corona ya Tuhan. Biar Engkau memberikan juga kekuatan buat mereka. Berikan kesehatan, berikan kemampuan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan buat seluruh pasien-pasien yang saat ini juga Tuhan masih terbaring di rumah-rumah sakit. Kau mau tolong Tuhan. Kau mau tolong Tuhan. Dan biar Kau kedapkan tangan-Mu ya Tuhan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami terbatas adanya, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Baik kami kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, remaja, anak-anak sekolah minggu, mari Kau tetap persatukan kami ya Tuhan dengan tali kasih-Mu. Walaupun Tuhan kami untuk sekian lamanya tidak dapat bertemu ya Tuhan secara fisik, tapi biarlah Tuhan lewat doa-doa yang seringkali kami panjatkan, kami dapat bertemu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Segala aktivitas kami juga Tuhan dalam hari-hari ke depan, kami juga mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar lawatan kasih-Mu juga tetap ada buat kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar nama Tuhan juga akan tetap dipermuliakan dan dibesarkan buat selama-lamanya. Kami tetap bawa untuk Bapak Uyu kepada Engkau. Kami tetap bawakan suami daripada Ibu Un kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pembelaan-Mu juga tetap berlaku buat kehidupan saudara-saudara kami ini. Sehingga sampai ke saat nanti Tuhan ketika kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan di rumah-Mu, mereka juga boleh bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kepada kekal ya Tuhan. Dan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah segala berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama. Kita semua yang percaya, kita akan berkata, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu tanggal 24 Mei 2020. Tuhan memberkati. Hatiku rindu melihat